Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Selamat bergabung di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sebelum memulai, seperti biasa, mari bersama kita berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam mencerna materi yang disampaikan. Dan selanjutnya bersama kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita perhatikan peta konsep. Tema besar kita kali ini adalah tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Di sana kita akan membahas tentang bagaimana terbentuknya Daulah Abbasiyah. Bagaimana kita ketahui bahwa terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah ini runtuh, maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Yang akan kita bahas kali ini adalah faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah. Dan ini adalah gambar keseluruhan peta konsep. Di sana kita akan bahas juga faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan yang lainnya juga akan kita bahas Khalifah Daulah Abbasiyah, kemudian prestasi Daulah Abbasiyah. Ini materi kita kali ini. Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah mulai terjadi, mulai tampak. Dan sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga Bani Umayyah juga tak dapat dihindarkan. Selanjutnya mari bersama kita amati gambar berikut. Gambar yang pertama, ini adalah ilustrasi yang terjadi di tahun 750 Masehi, di mana ada tokoh yang bernama Muhammad bin Ali yang mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya, yaitu ajakan mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah gambar kedua yang mengilustrasikan seorang tokoh bernama Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah Umayyah. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, tidaknya muncul dalam imajinasi kalian tentang peristiwa yang terjadi terkait proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Maka muncullah pertanyaan kurang lebih seperti ini seharusnya. Apa pengaruh runtuhnya Daulah Umayyah bagi perkembangan peradaban Islam dan kebudayaan Islam pada masa itu? Kemudian faktor apa saja yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah? Dan bagaimana peran tokoh yang telah berhasil mendirikan pemerintahan Daulah Abbasiyah? Dan pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan kita jawab pada pembelajaran kali ini. Kemudian ada juga pertanyaan seharusnya mengapa pemimpin itu harus berakhlak mulia, tegas dan cerdas, dan keteladanan apa yang dapat kita ambil dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dan dikaitkan dengan tugas seorang pelajar pada masa kini. Faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, yaitu antara tahun 660 Masehi sampai 750 Masehi. Yang mana sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah. Mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika, sangat luas wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Kemudian dari sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapih, kemudian penyebaran Islam yang sampai hingga ke daratan Eropa dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran yang mana ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Kemudian Khalifah Bani Umayyah yang sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik.
Dan juga di kalangan keluarga khalifah sering terjadi pertikaian, misalnya yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Ini juga menjadi faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Walid kedua, kemudian Yazid ketiga, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun, keempatnya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Al-Walid sendiri memerintah selama 1 tahun 3 bulan, yang digantikan oleh Al-Yazid ketiga yang hanya bertahan selama 16 bulan. Selanjutnya juga digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan dan digantikan oleh Marwan. Masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan dengan mengatasi berbagai pemberontakan sampai akhirnya ia tewas di medan perang. Selanjutnya kita akan bahas beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah. Peristiwa yang pertama adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri kala itu, yang mana figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Sepeninggal Khalifah Hisham, tidak ada lagi khalifah yang kuat yang mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah yang berakibat pada perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah, yang ini menyebabkan terjadi kekisruhan politik di dalam negeri. Kemudian faktor yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Banyak terjadi gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah, di antaranya yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah. Kelompok Mawali tersendiri adalah sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Golongan non-Arab, terutama di Irak dan di wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali, ditambah lagi dengan keangkuhan dengan bangsa Arab yang diperlihatkan oleh pada masa Bani Umayyah. Ini menyebabkan mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan. Kemudian ada juga dari kelompok Syiah, yang mana tidak bisa kita pungkiri bahwa latar belakang sejarah terbentuknya Daulah Umayyah tidak dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa kaum Syiah atau para pengikut Ali terus menjadi gerakan oposisi yang menentang pemerintah, dan pemerintahan yang kala itu berusaha menumpas gerakan-gerakan tersebut, kehabisan banyak menyedot kekuatan pemerintah, sehingga makin terjadi kekisruhan di kalangan pemerintah Daulah Bani Umayyah. Kemudian terjadi juga perpecahan antar suku, yaitu antar suku Arab dan juga Arab yang bagian utara dan juga suku Arab bagian selatan. Kemudian kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa yang mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi terjadi juga protes ulama terhadap pemerintah kala itu, yang menjadi salah satu faktor kemunduran Bani Umayyah. Kemudian faktor yang kelima adalah penyebab langsung tergulingnya Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, kemudian mendapat dukungan pula dari Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Dan keruntuhan Daulah Umayyah benar-benar terjadi setelah pasukan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh Abu Muslim Al-Khurasani
menang dalam pertempuran di tepi sungai Zab melawan pasukan Khalifah Marwan. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah yang dimulai pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Baik, sekian dulu materi tentang runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Kita akhiri dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.